Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Selviana dari semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai pola pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus yang dibuat oleh Khairul Huda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam jurnalnya menjelaskan mengenai suatu rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang 1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut. 2. Perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan suatu tindak pidana, tidak melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat. 3. Ancaman pidana sebagai sarana memaksakan berlakunya atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memang telah memberikan pedoman dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Tetapi sekalipun sedikit banyak disinggung, belum memberikan acuan yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu tindak pidana, baik ketika hal itu menjadi bagian ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi maupun ketika merumuskannya dalam undang-undang pidana. Salah satu hal cukup banyak menyita perhatian para ahli maupun masyarakat pada umumnya berkenaan dengan perumusan ancaman pidana atau STAFMAT dengan meminjam istilah David Givens bahwa kejahatan baik sebelum maupun setelah dilakukan selalu memberikan krim sinyal. 4. Makna hal sama dinyatakan negara dengan pidana krim sinyal yang dinyatakan pembentuk undang-undang sebelum kejahatan dengan ancaman pidana. Sedangkan setelah kejahatan dilakukan lewat pidana yang dijatuhkan oleh hakim, hal ini merupakan representasi ketercelaan terhadap suatu tindak pidana dan pembuatnya. Menurut Bardaen Arif, pola pemidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pola pemidanaan. Pada dasarnya, merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana. Dengan demikian, pola pemidanaan pemberatan pidana adalah pedoman pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang mirip dengan KUHP. Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam rumusan delik yang terdapat dalam buku 2 dan buku 3 KUHP, pola pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan dalam kedua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Yang kedua, kelompok merupakan pemberatan dalam kategori khusus yaitu tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.